Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, senantiasa dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama di mata kuliah Sosiologi Antropologi Pendidikan. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan masuk di topik yang pertama, topik pembelajaran yang pertama di mata kuliah ini, dan kita akan sama-sama belajar mengenai konsep dasar atau apa itu sosiologi antropologi pendidikan. Teman-teman, saya akan share screen untuk memulai pelajaran atau perkuliahan pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar materi dasar, materi basic. Kita akan sama-sama membahas mengenai apa sih itu sosiologi antropologi pendidikan. Apa fokus kajian yang akan kita pelajari, apa tujuannya pula kita pelajari mata kuliah ini, dan ruang lingkup apa yang kita pelajari di mata kuliah ini. Teman-teman, saya ingin mengajak Anda untuk reminder atau mengingat kembali mengenai barangkali pelajaran ataupun ya course yang pernah kalian tempuh ketika kalian sekolah di SMA dulu atau mungkin juga SMP, ketika kalian belajar atau membahas mengenai apa itu sosiologi, membahas juga mengenai apa itu antropologi, membahas juga mengenai apa itu kebudayaan, dan tentunya kalian juga membahas apa itu pendidikan. Teman-teman, kalau kita coba pisahkan atau kalau kita coba uraikan, beberapa kata tadi dari sosiologi sampai dengan pendidikan itu akan lekat dengan pembelajaran dan bahasan kita di mata kuliah ini. Yang pertama kita akan bahas mengenai apa itu sosiologi. Kita sama-sama mengetahui dan sama-sama telah kita bahas bahwa sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin, yang berarti sosius atau teman, dan logos berarti ilmu atau studi mengenai. Ketika kita coba artikan secara harfiah atau makna kata, teman-teman, sosiologi itu punya makna atau punya arti belajar atau ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat. Pertama kali sosiologi kata ini dimunculkan dalam sebuah artikel atau manuskrip ilmiah ketika itu oleh Emmanuel Joseph Sies pada tahun 1780 dan Auguste Comte pada tahun 98 dan tahun 57. Ketika itu pertama kali Comte menggunakan kata sosiologi untuk menggantikan atau menjelaskan istilah lain dari fisika sosial. Sehingga teman-teman mungkin pernah dengar ya bahwa Bapak Sosiologi Dunia, Auguste Comte dan seterusnya. Pertama kali yang menggunakannya di sebuah manuskrip untuk menjelaskan atau untuk menggantikan kata fisika sosial. Penjelasan lain teman-teman semuanya, sosiologi diartikan sebagai sebuah studi atau sebagai sebuah pelajaran ilmiah untuk mengetahui atau membahas tentang perkembangan, struktur, interaksi, dan perilaku kolektif dalam hubungan sosial. Sehingga teman-teman kalau coba kita rangkum atau coba kita jelaskan mengenai konsep sosiologi, teman-teman secara ringkas dapat dipahami bahwa sosiologi merupakan ilmu atau studi ilmiah yang mempelajari mengenai bagaimana masyarakat itu, bagaimana strukturnya, bagaimana interaksinya masyarakat, bagaimana interaksi atau perilaku masyarakat. Itu adalah sosiologi. Berikutnya teman-teman, kata yang kedua setelah sosiologi kita juga membahas atau lekat dengan kata antropologi. Antropologi teman-teman juga sama dari bahasa Yunani, dari dua kata anthropos dan juga logos. Anthropos berarti manusia, sedangkan logos berarti ilmu. Sedangkan kalau diartikan secara harfiah teman-teman, antropologi bisa diartikan secara harfiah adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Sedangkan mengenai makna kompleksnya teman-teman, antropologi adalah sebuah studi ilmiah atau kajian ilmiah yang membahas atau mendefinisikan tentang manusia. Bagaimana manusia itu dulu dan juga sekarang. Bedanya tadi teman-teman, kalau kita berbicara mengenai sosiologi itu adalah masyarakatnya, kalau antropologi adalah manusianya.
bagaimana kompleksitas manusianya, bagaimana kompleksitas budayanya, sehingga teman-teman semuanya antropologi dapat juga diartikan mengenai sebuah pelajaran atau sebuah studi tentang orang-orang, bagaimana dia beradaptasi, bagaimana lingkungan yang berbeda, berkomunikasi, bersosial, dan seterusnya. Memang teman-teman semuanya, sosiologi dan juga antropologi, keduanya itu ini ya, lekat, sangat lekat. Kadang juga tidak bisa dipisahkan antara sosiologi dan juga antropologi. Dan kalau coba kita artikan, kita coba bahasakan kedua makna tadi, sosiologi dan juga antropologi, keduanya pun juga tidak bisa lepas dari yang namanya budaya. Sehingga dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita juga akan mencoba membahas mengenai apa itu budaya. Konsep budaya merupakan hal yang kompleks. Budaya merupakan hal yang kompleks. Bahkan literatur juga mengatakan saking kompleksnya, apapun yang sedang kita lakukan itu adalah budaya. Dari tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, bahasa yang telah terpola dari suatu generasi ke generasi lainnya, itu adalah budaya. Budaya dalam konteks yang lebih konkret dapat diartikan atau dapat diwujudkan dalam 3 hal. Yang pertama ide atau gagasan, konsep, norma. Yang kedua tindakan berpola, dan juga benda hasil karya manusia. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau tadi kita telah membahas apa itu sosiologi, kita juga telah membahas apa itu antropologi, dan keduanya sosiologi dan antropologi itu lekat dan dekat dengan budaya, maka yang ketiga adalah pendidikan. Kata di sana, sosiologi, antropologi, pendidikan. Pendidikan teman-teman semuanya ini dapat diartikan dalam konteks umum maupun khusus. Sering kita dengar atau pernah barangkali teman-teman mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa setiap orang adalah guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ada makna luas atau makna panjang dari pendidikan. Namun dalam konteks ini teman-teman semuanya, pendidikan teman-teman merupakan fokus dari kajian dan titik sentral apa yang sedang kita bahas. Dan bagaimana pendidikan itu dipandang atau di-capture dari sudut pandang sosiologi dan juga antropologi. Saya coba menjelaskan dalam bentuk bagan atau pola, teman-teman. Jadi ada 3 kata atau 3 elemen, teman-teman. Yang pertama sosiologi, antropologi, dan juga pendidikan. Dan dalam perkuliahan ini, teman-teman, kita membahas sosan pendidikan, bukan sosiologi antropologi yang lain. Teman-teman bisa jadi juga mengenal sosiologi antropologi bisnis, sosiologi antropologi kesehatan. Namun kita di sini, kita fokuskan titik kajiannya adalah pendidikan. Di mana teman-teman semuanya, pendidikan itu tidak bisa lepas dari unsur-unsur manusia dan juga budaya. Setiap orang yang berada dalam masyarakat atau man in culture, sekaligus berada dalam kebudayaan atau man in culture. Dan setiap pribadi, teman-teman semuanya, merupakan dalam konteks biologi, sosiologi, dan kultural itu melalui proses belajar dalam masyarakat maupun dalam kebudayaan. Sehingga teman-teman, sosiologi, antropologi mencoba mengcapture bagaimana pendidikan. Kalau sosiologi, bagaimana pendidikan atau melihat pendidikan merupakan alat untuk memelihara kelangsungan hidup bersama dalam sistem yang ada. Sedangkan antropologi melihat pendidikan alat di mana kebudayaan masyarakat itu dilestarikan melalui proses pewarisan kebudayaan. Dan dalam mata pelajaran ini teman-teman atau mata kuliah ini, pendidikan secara lebih luas kita coba capture dari kaca pandang sosiologi dan juga antropologi. Baik, fokus kajian apa yang menjadi fokus atau sentral yang akan kita bahas pada mata kuliah ini, teman-teman? Yang pertama adalah kita akan bahas gejala pendidikan dalam kehidupan manusia. Perspektif masyarakat tentang pendidikan. Berikutnya kita juga akan membahas pendidikan merupakan keharusan sosial dan juga kultural. Berikutnya kita juga membahas pendidikan adalah keharusan teologis. Pendidikan adalah tuntutan ekonomi. Lalu kita juga akan membahas mengenai pendidikan di masyarakat adat, petani, industri, dan seterusnya. Yang mana teman-teman sekali lagi bahwa pendidikan itu tidak lepas dari unsur-unsur atau gejala-gejala sosiologi dan juga antropologi. Sedangkan yang menjadi tujuan
teman-teman belajar sosioantropologi pendidikan, antara lain adalah yang pertama, teman-teman harapannya nanti dapat mengetahui hakikat pendidikan di masyarakat, baik pendidikan dalam perspektif individu maupun dalam perspektif masyarakat. Lalu teman-teman dapat memahami kedudukan pendidikan dalam masyarakat tertentu yang memiliki karakteristik khas. Berikutnya teman-teman memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait dengan pendidikan. Dan yang terakhir, paling tidak teman-teman dapat menciptakan teori tentang asal-usul pendidikan dan perilaku masyarakat menyangkut atau berkaitan dengan pendidikan. Ini menjadi penting dalam konteks bimbingan dan konseling teman-teman sebelum teman-teman memberikan layanan BK atau sebelum teman-teman berkecimpung di dunia pendidikan, teman-teman perlu memahami terlebih dahulu perspektif atau kondisi ataupun gejala dari kaca pandang sosiologi dan juga antropologi. Baik teman-teman, saya kira itu untuk materi kita ini. Kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang baik. Semoga materi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap bahagia. Terima kasih teman-teman semuanya.